Assalamualaikum sahabat seiman, apa kabar? Sholat adalah salah satu bab wajib dalam rukun Islam yang kedua, bahwa setiap muslim wajib mengerjakannya. Hal ini adalah perintah Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW saat perjalanan Mi'raj ke langit ketujuh. Selain perintah sholat 5 waktu, ternyata di dalamnya terdapat perintah sholat sunnah dan wajib Jumat bagi laki-laki. Sholat Jumat wajibnya dikerjakan 2 rakaat 1 salam dan diisi dengan khutbah sebelumnya. Namun tahukah kalian, jika ada hukum meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, maka sama halnya kita telah meninggalkan Islam dan menjadi seorang yang kafir. Lalu bagaimanakah dalilnya dan mengapa sekeras itu hukumnya bagi yang sengaja meninggalkan? Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini untuk tetap menyajikan informasi bermanfaat dalam kehidupan, yaitu dengan cara klik tombol subscribe, like, serta nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk share ke media sosial yang kalian punya. Jika ada seorang ketinggalan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut karena begadang di malam hari atau karena sebab lain, kemudian dia tenggelam dalam tidur keesokan harinya, apakah ada taubat khusus untuk dosa ini? Sedangkan dalam hal ini terdapat hadis dalam Sunan Abu Daud dan Nasai bahwa siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali dengan sengaja, maka Allah menyegel hatinya. Bagaimana dengan kesahihan hadis ini? Dari kabar yang beredar bahwa siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, maka dia harus mengucapkan syahadat lagi di hadapan orang banyak. Itu mengapa jika meninggalkan 3 kali berturut-turut maka dia dianggap kafir. Lalu apakah ini benar? Berdasarkan pendapat para ulama dan penuntut ilmu, bahwa yang dimaksud Allah menyegel hatinya tidak berarti maknanya bahwa dia telah murtad atau keluar dari Islam. Akan tetapi yang dimaksud adalah besarnya kecaman terhadap perbuatan tersebut dan dorongan untuk segera bertaubat. Dari Abi Al-Zad radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali dengan meremehkannya, maka Allah tutup hatinya. Disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan membatasi 3 kali dengan berturut-turut. Dalam Musnad Tayalisi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah akan tutup hatinya. Kemungkinan yang dimaksud adalah meninggalkannya secara mutlak, apakah terus-menerus atau terpisah-pisah. Walaupun dalam setiap tahun dia meninggalkan 1 kali Jumat, maka Allah akan tutup hatinya jika dia meninggalkan yang ketiga kalinya. Inilah zahir hadisnya. Kemungkinan juga maksudnya adalah 3 kali Jumat berturut-turut sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Anas dari Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Karena terus-menerus melakukan perbuatan dosa menunjukkan tidak adanya perhatian. Ini dikatakan bahwa kemungkinan makna yang kedua, 3 kali berturut-turut adalah yang lebih jelas, dikuatkan oleh prinsip membawa makna mutlak kepada makna terikat. Hal ini dikuatkan oleh hadis Anas yang direwayatkan oleh Abu Ya'la dengan perawi yang syahih dari Ibnu Abbas, bahwa siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia telah melempar Islam ke belakang punggungnya. Mir'atul mafati syar mishkatil mashabih. Ditutupnya hati sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang telah dikutip di atas tidak berarti bahwa pemilik hati itu menjadi kafir. Dia hanyalah berupa ancaman yang ditetapkan syariat terhadap orang muslim dan kafir. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi, sesungguhnya jika seseorang hamba melakukan satu kesalahan
akan dibuatkan satu titik hitam dalam hatinya. Jika dia cabut dengan istighfar dan taubat, maka hatinya menjadi bersih kembali. Jika dia kembali, maka semakin bertambah titik hitamnya hingga berdominasi hati. Itulah aran yang Allah sebutkan. Sekali-kali tidak pada hatinya terdapat aran atas apa yang mereka lakukan. Dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmizi. Lalu, bagaimanakah yang terjadi jika tidak melakukan sholat Jumat berturut-turut karena wabah? Seperti yang terjadi akhir-akhir ini yang telah melanda dunia, khususnya Indonesia, apakah perihal ini juga bisa membuat pelaku yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut selama 3 kali akan mendapat hukuman yang sama? Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa selama ada virus corona atau COVID-19, sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh mengatakan, ada 3 jenis orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Pertama, orang yang tidak sholat Jumat karena ingkar akan kewajiban Jumat, maka dia dihukumi sebagai kafir. Berikutnya, orang Islam yang tidak sholat Jumat karena malas. Dia meyakini kewajiban Jumat, tapi dia tidak sholat Jumat karena kemalasan dan tanpa adanya uzur syar'i. Maka dia berdosa atau asin. Jika tidak Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah mengunci mati hatinya, kata Asrorun saat berbincang dengan tim Hikmah.com, Kamis 2 April 2020. Berikutnya adalah orang Islam yang tidak Jumatan karena ada uzur syar'i, maka ini dibolehkan. Menurut pandangan para ulama fikih, uzur syar'i tidak sholat Jumat antara lain sakit. Ketika sakitnya lebih dari 3 kali Jumat, dia tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut pun tidak berdosa. Uzur syar'i berikutnya adalah kekhawatiran terjadinya sakit. Nah, dalam kondisi ketika berkumpul dan berkerumun itu diduga kuat akan terkena wabah atau menularkan penyakit, maka ini menjadi uzur untuk tidak Jumatan atau sholat Jumat. Terkait hadis soal meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, dikategorikan kafir adalah yang meninggalkan tanpa uzur, atau dalam redaksi hadis yang lain, meninggalkan Jumat dengan menggampangkan atau malas. Untuk itu, perlu kita pahami bahwasannya meninggalkan sholat adalah keburukan yang harus dihindarkan. Sekalipun sudah ada hukum yang berlaku, kita sebagai manusia masih tetap saja meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Hal ini juga termasuk ke dalam sholat Jumat. Meninggalkannya adalah dosa dan jelas kesahihan hadisnya. Tetap belajar menjadi yang terbaik dalam ibadah karena hidup di dunia hanyalah sementara. Allah telah memberikan perintah adalah untuk menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha tinggi yang harus disembah. Karena kita hidup untuk Allah dan mati pun karena Allah. Terus tonton Suka-Suka Channel untuk bisa galih pengetahuan yang lebih lagi dalam hal kebaikan. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi ke kerabat terdekat dan saling mengingatkan. Karena sehebat-hebat manusia adalah manusia yang berpengetahuan. Wallahu a'lam bishawab.